Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam acara ibadah renungan pagi kita sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, hari Sabtu 13 Februari 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 551 ayatnya yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di sana. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Sekali lagi saya ulangi. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika Tuhan membangun hubungan dengan Israel, Dia memberi mereka berbagai hal yang harus mereka lakukan. Seperti halnya persembahan bakaran, persembahan dosa, persembahan syukur dan sebagainya. Bahkan dalam Mazmur 50 ini mengatakan bahwa Tuhan menuntut kesetiaan mereka untuk melakukan semuanya itu. Saudara-saudariku, namun teguran di sini dilakukan oleh Allah karena mereka membawa pengorbanan ke hadapan Allah, seolah-olah mereka melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa jika mereka membawanya, Tuhan akan senang karena mereka akan melihat Tuhan seperti yang kita lakukan dengan sesama atau yang sekeliling kita. Tapi Tuhan menunjukkan betapa bodohnya pemikiran dan perspektif yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membutuhkan pengorbanan yang mereka bawa. Tuhan tidak membutuhkan seekor hewan dari mereka. Dia memiliki ternak di 1000 bukit. Jadi apa yang bisa mereka berikan kepadanya yang belum dimiliki Allah? Tuhan bukanlah Tuhan yang lapar, yang bergantung pada apa yang kita bawa untuk Dia, saudara-saudari. Selain itu mereka telah lupa bahwa perjanjian itu adalah tentang hubungan dengan Tuhan dan bukan tentang ritual yang dengannya mereka bisa membuat Tuhan bahagia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan membutuhkan uang kita? Apakah Tuhan membutuhkan waktu kita? Seorang penulis bertanya dan berkata demikian,
Apakah orang mengira bahwa Tuhan membutuhkan spanduk, Tuhan membutuhkan musik, Tuhan membutuhkan dupa, Tuhan membutuhkan lenan halus yang kita miliki? Semua yang hidup ini adalah miliknya. Terkadang kita ingin membeli hadiah untuk seseorang yang memiliki segalanya dan kita tidak tahu harus memberikannya apa, saudara-saudari. Terlebih lagi kebenaran akan Tuhan pada saat ini yang dinyatakan bagi kita. Jika kita mencoba untuk menyenangkan Tuhan dan menggerakkan Dia untuk disukai dengan pemberian dan pengorbanan kita, kita telah salah mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sesungguhnya korban yang dikehendaki Tuhan adalah korban pujian atau ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa kita dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, saudara-saudari. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini? Karena saat kita melakukannya, kita menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur tidak hanya mengenai hadiah yang kita miliki, tetapi juga mengakui semuanya itu. Tuhan seperti yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita adalah pemberi dari segala pemberian yang baik dan sempurna. Saudara-saudariku, saat ini saat kita mempersembahkan korban ucapan syukur, kita mengakui bahwa Dia sebagai sumbernya, sebab Dialah Tuhan atas segalanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi Tuhan, pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu. Kami kembali bersorak-sorak menghaturkan segala keagungan dan kemuliaan bagimu ya Allah yang maha kudus, yang maha tinggi. Karena Engkau di dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Terlebih pada saat ini ketika kami akan kembali melanjutkan dan melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Kami berharap, bermohon, berdoa kepadamu ya Allah. Lindungi kami, berkati kami, dan sertai perjalanan dan aktivitas kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di dalam satu hari ini. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kami kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami lakukan. Karena Engkaulah Tuhan, Allah atas segalanya. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang di surga. Engkau kuduskan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 575 ayat yang pertama. Puji
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai aktivitas kita pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom.